Yuk gini gelombangnya. Ya. Singgah, singgah, oh singgah, langsung singgah, berkakala sumingke. Singgah, 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 cukup. Selamat datang kepada Bapak Haji Condro Aji Nusantara, diwakili Mas Teddy sebagai sekretaris. Yang saya hormati dari Komnas Pendidikan Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara Mas Gendrayana dan rekan-rekan semua pecinta Tosan Aji yang berbahagia. Hadir di sini juga ada Pak Heri, pecinta keris juga. Ada ketua fraksi DPRD Surabaya Mas Tony dan beberapa anggota fraksi Surabaya sepertinya pecinta keris juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang ini seperti gayung bersambut. Beberapa bulan yang lalu kami sebenarnya mau merencanakan pameran secara di Ahmad Yani, dan sudah direncanakan itu waktu untuk bisa berkoordinasi, tapi secara teknis kemudian ada hambatan. Tapi adalah kemudian saya diundang pada kesempatan kali ini untuk memberi sambutan Keris Expo pameran keris di Surabaya yang diadakan di Dewan Kesenian Surabaya. Ya kan namanya kerentek hati itu ya begini ini, mungkin semesta menangkap kerentek hati, akhirnya meskipun nggak jadi pameran jadinya juga sambutan di Keris Expo Surabaya. Saya punya beberapa keris, jadi saya punya keris sangkelat, punya keris tilam kupih. Bapak saya dulu punya tuba jangkung. Entah kenapa begitu bapak saya wafat, tuba jangkungnya itu saya cari nggak ketemu sampai sekarang. Tapi saya memang suka, meskipun saya tidak sangat berburu keris, tidak tapi saya mencintai keris sebagai produk budaya kita. Kita tahu asal sejarah kita tahu bahwa nenek moyang leluhur kita tahu bahwa leluhur kita punya peninggalan yang luar biasa berupa senjata yang diakui oleh dunia. Di hari pahlawan ini kita juga mengingatkan bahwa pahlawan yang fotonya banyak kali terpampang, fotonya hari ini menghiasi seluruh media sosial kita. Ada Pangeran Diponegoro, ada Kiai Ali Basa, ada juga Pangeran Antas. Ingat para pahlawan itu, kita juga ingat bahwa yang mendampingi para pahlawan itu diantaranya adalah keris. Entah keris waktu itu sebagai senjata dalam pengertian secara fisik, entah diambil pamor karena doa para pembuatnya, entah karena
bersambungnya kekuatan psikologisnya kita tidak tahu pasti, tetapi yang jelas keris mendampingi para pahlawan mulai zaman terdahulu sampai era kemerdekaan. Keris masih juga disandang untuk mendampingi para pahlawan itu. Jadi memperingati Hari Pahlawan ini sebenarnya relevan kalau memang diadakan Keris Expo pada hari ini. Itulah kira-kira alasan saya awalnya menduga ini Hari Pahlawan tapi pamernya keris. Begitu saya lihat kembali foto-foto para pahlawan itu, ada benarnya ketika Condro Aji dan kawan-kawan mengadakan pameran keris di Hari Pahlawan, karena memang ternyata keris juga bagian dari sejarah yang tidak mungkin kita lupakan. Periodisasi perjuangan kemerdekaan, mulai berusaha untuk merdeka sampai mempertahankan kemerdekaan, keris selalu disandang oleh para pahlawan kita. Karena itu menjadi kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa untuk juga bisa merawat keris ini. Begitu kita merawat keris, yang kita rawat sebenarnya bukan saja nilai artistiknya, tetapi juga nilai kepahlawanan yang bisa kita serap melalui pameran keris ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, keris juga bagian dari budaya, dan kata Pak Karno, kita harus dari sisi budaya kita harus berkepribadian dalam hal budaya. Ini adalah salah satu identitas kita, identitas yang sekarang sudah diakui dunia sebagai warisan internal bangsa Indonesia, sudah diakui dunia sebagaimana juga warisan batik dan wayang. Tugas kita adalah memelihara ini. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara membuatnya dulu, kita hanya dituntut bagaimana mewarisi supaya apa yang sudah diwariskan itu kita pelihara, kita uri-uri, sambil kita juga berusaha mengabadikan keris dalam bentuk-bentuk yang sekarang sudah mulai ada, seperti di Sumeneb sudah ada pembuat-pembuat keris yang jago-jago. Mudah-mudahan dengan cara ini bangsa Indonesia selalu ingat sejarahnya, selalu ingat kulturnya, selalu ingat budaya aslinya. Mudah-mudahan kita semua sanggup untuk mengemban amanah yang diberikan oleh para leluhur kita. Terima kasih atas segala kesempatannya, dan terima kasih sekali sudah menyelenggarakan event Expo Keris ini. Insya Allah nanti suatu saat kita akan bekerjasama untuk pameran keris di tempat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah beberapa warongko keris yang cukup mewah yang dipamerkan di Keris Expo Surabaya 2021 ini ya. Dan ini memang semuanya berbahan kayu timoho, salah satu kayu terbaik untuk warongko dengan pelet khusus ya, yaitu kendit. Nah, ini ada deder-deder dengan pelet kendit. Nah, ini juga. Jadi ini yang membuat mewah. Jadi selain bahannya dari kayu timoho, salah satu kayu terbaik untuk warongko, itu memiliki motif kendit, salah satu motif yang langka. Dan yang membuat lebih mewah lagi itu dihiasin dengan berlian ya. Jadi handle atau deder ini bertabur berlian. Nah, kalau yang ini adalah landean tombak. Ini sekitar, kalau nggak salah, sekitar 90 cm. Nah, ini ada mendak selut ya. Itu ada sertifikatnya, keterangannya tentang keaslian diamondnya atau berliannya. Ini landean tombak ya, yang juga memiliki motif kendit ya, atau istilah kayak garis yang melingkari itu. Nah, itu juga ada berliannya juga ya. Jadi ini kayu timoho semua yang di pameran ini. Nah, ini adalah mendak dan selut ya, salah satu aksesoris keris. Ini yang didesain oleh Mas Widodo, salah satu desainer aksesoris keris dari Tuban ya. Jadi memang beliau yang mendesain beberapa aksesoris ini, termasuk yang handle atau deder ini ya. Jadi ini dengan ada ornamen singo barongnya, kalau teman-teman lihat. Ini juga dari kayu timoho dengan pelet atau motif kendit. Nah, ini terlihat jelas ya untuk ornamen singo barongnya. Dan kilauan berliannya itu juga terlihat cukup jelas ya. Itu ada
beberapa butir berlian, banyak ya itu. Dan itu adalah batu berlian asli. Nah, ini salah satu pelet yang sangat-sangat langka pada kayu Timoho ya. Jadi ini pelet atau motif kendit putih. Jadi di antaranya yang warna coklat itu di tengahnya ada garis putih. Itu sangat langka. Nah, ini adalah warongko keris patrem ya, gaya gayaman Jogja dengan motif kendit juga. Nah, ini juga motif kendit. Jadi bisa dibilang kebanyakan di sini adalah banyak yang motif kendit. Nah, ini ada beberapa keris ya. Jadi yang dipamerkan juga ya, tadi Mogo. Ini juga naga ya, naga kembar atau yang disebut naga kemanten. Kalau yang ini ada ornamen Hanoman ya di gandiknya tadi itu ya. Cuman beberapa ya. Kalau teman-teman ingin menyaksikan bisa datang langsung ya. Jadi ada banyak yang bisa dipelajari di sini di pameran ini. Nah, ini juga yang simpel tapi sangat elegan ya. Mungkin teman-teman pasti bisa menebak. Ini tombak. Di situ bagian cor-corannya ada lafal ya dari huruf Arab. Nah, ini lo 5 ya, tadi ada ornamen seperti Garuda atau Gorgon. Iya. Nah, ini suasana di expo-nya ya, yang Jogja itu ada Kurivo Etnik Indonesia. Jadi di sini memang banyak keris yang bisa teman-teman lihat dan pelajari langsung atau nanti langsung. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.